Kita dengarkan liturgi dari anak dan pangeran Sinai Saruna. Wahai saudara, perhatikanlah sesamamu di sekelilingmu, baik di lingkungan rumahmu, di lingkungan pekerjaanmu, bahkan di antara bersama jemaat gereja. Gembiralah mereka menyambut Natal ini. Bersukalah mereka dengan terang ilahi ini. Perhatikanlah dengan sama. Oh, ternyata lebih banyak yang tidak kau tahu dengan terang ilahi itu. Kebanyakan tidak menghiraukan perintah Allah. Itulah dosa, nista, penghinaan, ketidakadilan, dan ketidakjujuran manusia pada Allah. Nampaknya semua itu hanya manis di mulut belaka saja. Ya, pada zaman ini manusia diberikan dekat daripada Tuhan. Manusia sedang melakukan perbuatan yang menentang kehendak Allah. Karena itu, manusia semakin jauh terpisah dari Allah, sehingga dunia penuh dengan prasangka, kekacauan, penindasan, pemerkosaan yang mengakibatkan kebencian, perang, dendam, perkara, penderitaan dan kesengsaraan. Oh Tuhan, lihatlah perkara yang menimpa kehidupan kami. Lihatlah derita kami. Dengarkanlah seruan yang datang dan memohon kepadamu. Berilah telinga atas doa permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkaulah ya Allah yang mengangkat kami serta menyelamatkan jiwa kami dari penderitaan menuju terang ilahi yang Engkau bawa ke dunia ini. Saudaraku yang kekasih, tidakkah engkau lihat zaman ini semakin menyeret kita kepada kegelapan? Manusia cenderung berjalan dalam gelap. Kualitas orang yang berjalan dalam terang ilahi semakin berkurang. Berbuat semau gue, tidak lagi takut terhadap ilahi, walau sebenarnya mereka mengetahui bahwa hidup menuju kesengsaraan bahkan kehancuran. Ya Tuhan, bukalah pintu hati kami. Biarlah kami merindukan terang-Mu dari jiwa-jiwa kami, sebab sesungguhnya kami akan selalu tersandung bila berjalan dalam gelap. Terangilah hidup kami dengan firman-Mu, dan luputkanlah kami daripada hukum-Mu. Bimbinglah kami untuk hidup dalam terang-Mu, karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, dan Engkaulah segalanya bagi kami. Saudara-saudariku seiman, di era kehidupan yang semakin maju ini, lihatlah semakin banyak manusia yang khawatir dan cemas akan kehidupannya. Mereka berlomba-lomba memperbanyak harta duniawi. Mereka tidak takut memperoleh apa-apa karena krisis yang berkepanjangan. Seluruh hidupnya dipertaruhkan hanya demi kekayaan, demi jabatan, dan demi kebutuhan hidup yang semakin tinggi oleh tuntutan zaman ini. Manusia lebih memusingkan kebutuhan jasmani dan mengabaikan kebutuhan rohani yang sesungguhnya lebih penting. Mereka bahkan melupakan firman Tuhan yang berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu ini lebih penting daripada pakaian?" Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menambahkan seharta saja dalam hidupnya?
Lalu, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga batu biladab yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Sebab itu jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Malam ini adalah malam yang penuh sukacita bagi kita umat pilihan Allah. 2000 tahun yang lalu, Juru Selamat dunia telah lahir di tempat yang hina, di kandang domba. Yesus Sang Penebus lahir di kandang domba yang hina. Semua itu adalah karena kesombongan dan keangkuhan manusia yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak berbelas kasihan terhadap ibu yang telah hamil tua, mencari penginapan kemalaman. Saudaraku, malam ini buanglah jauh-jauh kesombongan serta kecongkakan dari hatimu. Jangan biarkan sampai 2 kali Yesus harus lahir di kandang domba. Siapkanlah hatimu. Ya, benar. 2000 tahun yang lalu dan silam Yesus lahir di tempat yang hina, karena rumah-rumah telah dipenuhi saudara dan famili. Tapi saat ini Sang Juru Selamat ingin lahir di hati kita. Bersihkanlah hatimu untuk dapat memberikan Sang Bayi Kudus. Sekarang, apakah alasan kita menolak kehadiran Yesus? Apakah karena kita telah diberi materi duniawi? Saudaraku, biarlah Yesus lahir dalam jiwa kita, biar sinarnya yang menerangi hati kita, sebab Dia membawa terang dan sukacita yang besar bagi hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, 2000 tahun yang lalu, orang-orang Majus dari timur datang untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah merupakan pemberian yang berharga dari hati mereka. Malam ini Yesus telah lahir melalui firman-Nya. Marilah kita rasakan kehadiran-Nya di tengah-tengah kita. Sekarang, apakah yang dapat kita persembahkan untuknya? Ya Tuhan, selama ini aku hidup sebagai kekurangan. Aku tidak memiliki emas, perak, berlian maupun uang sebagai persembahanku malam ini. Engkau tahu makhluk yang melanda hidupku. Aku sering sekali putus asa dalam menjalani hidupku. Apakah yang dapat kuberikan padamu, Tuhan? Wahai saudaraku, janganlah engkau sesat. Allah tidak mengharapkan uang 1 sen pun daripadamu. Ketahuilah, Allah tidak kekurangan suatu apapun, sebab kepunyaannya lah segala yang ada di bumi. Dari Dialah segala yang ada padamu. Satu hal yang Allah inginkan adalah supaya kita menerima Dia dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita menyerahkan diri kita kepadanya melalui pertobatan jiwa, hati, dan pikiran kita, supaya kita dapat melakukan segala kehendak-Nya. Benar saudaraku, jauhkanlah 1000 alasan dari benak kita untuk menyembah Yesus. Jangan kamu berkata, aku belum punya uang, aku belum punya rumah, aku belum bekerja, aku belum punya harta, aku masih sekolah. Karena hidup dalam menemukan sejuta alasan dalam sesaat saja. Untuk itu saudaraku, di malam Natal ini, marilah kita jauhkan sikap yang menolak Sang Juru Selamat. Dengan kelahiran Tuhan Yesus malam ini, sambutlah Yesus dalam hatimu. Biarlah Dia yang menduduki tempat tertinggi dalam hidupmu. Biarlah kita menjadi hamba Allah. Marilah kita persembahkan hati, jiwa, tubuh, dan roh kita, bahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Sang Raja yang lahir saat ini.
Saudaraku, betapapun kita menolak Yesus, namun Dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita sering mendukakan hatinya, Dia tetap memberkati kita. Padahal Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup membinasakan setiap orang yang menolak kehendak-Nya. Tapi Dia tidak melakukan itu. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, layaknya seorang bapa terhadap anaknya. Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Dia mengenal kita. Dia menuntun kita untuk mencari kehendak-Nya dalam hidup kita. Untuk itu, marilah jadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang memilih Dia, namun Dia yang akan menjadikan kita sebagai anak-anak. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai juru selamat atas dosa-dosa kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Inilah perintah, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Kesukaan yang besar bagi kita semua, Anak Allah yang kudus datang di dunia, Raja damai penebus, suci namanya. Gembala yang hari pada Pekata, malaikatnya di surga
Kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk segala kebaikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh merayakan Natal, yaitu pengumuman Raja Silai Sabungan, anak guru Bere dan Ibe Bere ya Tuhan di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba. Persiapkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bahkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, berkati kami, sehingga setiap firman yang disampaikan hamba-Mu, kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pengikut Kristus yang setia di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa di hadapan Tuhan buat pengumuman kami Raja Silai Sabungan yang boleh datang pada saat ini di hadapan Bapa. Bapa yang baik, dengan penuh sukacita kami datang Tuhan. Berkati seluruh kami keluarga pengumuman Silai Sabungan. Kiranya kami boleh lewat perayaan Natal ini, kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Lewat perayaan Natal ini ya Tuhan, ikatan persaudaraan kami semakin baik lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa kalau yang ada yang tidak dapat hadir malam hari ini, Bapa Engkau yang memberkati setiap keberadaan mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit, mari jangan sembuhkan ya Tuhan. Kalau ada yang susah, mari Engkau yang memberikan penghiburan bagi setiap yang susah. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini juga kami menaikkan doa kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, di mana juga kami akan melaksanakan Pilpres tahun 2024. Bapa berkati Tuhan, sehingga ya Tuhan Pilpres berjalan dalam keadaan baik dan damai. Pemimpin bangsa kami yang terpilih menjadi pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk pemilihan calon dewan wakil rakyat yang ada di kabupaten ini Tuhan. Kalau dari anggota kami ada yang memberikan dirinya Tuhan untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat di kabupaten kami ini, yaitu Ahmad F. Napitupul dan Ahmad Samun Sijabat. Kiranya niat baik mereka untuk membawa kabupaten ini lebih baik lagi. Doa dan ucapan syukur kami menjadi dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I
segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Hadirin sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita dalam persekutuan kita perayaan Natal Paparan Raja Silai Sabda Anak Boru Bereno Ibebere serta Kanopan dan sekitarnya, tertulis dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-46b hingga ayat yang ke-47, berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Dengan subtema, dengan semangat Natal Paparan Raja Silai Sabda senantiasa memuliakan Tuhan dan hidup dalam sukacita atas keselamatan dari Yesus. Suri amang buta galu, rapoti tadi yang pernah dikion. Alani rupa saat talima, kami bahwa permintaan maaf niamat dapat kita, bahwa perhitungan buta galu, imam pagitata siang di KPI Kanopan, jalan Molohami di KPI Resort Damuli Mahami amang itu. Inang di Jabu Borumani, 2 Madat Dana, 2 Cabur, Jalan Jamuta di Damuni Kebun, Sipakas, Menutung Aduk Kimuna, Bulu Minta Manobi di Bagasra Amakina. Soalnya perkenalan singkat, jalan tadi sianamat kapan kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tema kita berkata jiwaku memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saya mau bertanya, dengan apakah kamu memuliakan Tuhan? Mangitiuna lalu cocok terpasang dibakar sang mulut. Ada yang kedua, ulangi apa? Yang kedua memuji memuliakan nama Tuhan. Dan dinari pasang pun dibakar sang mulut. Namun orang siang malu dibakar tiok di anak-anak. Bukan. Memuji memuliakan Tuhan dengan suara dan nyanyian. Pertanyaannya tadi adalah apakah nyanyianmu sudah berangkat dari pengenalan yang baik? Mana boleh personal, mana boleh tradisi, mana boleh alam tanggung jawab. Kalau sekali di mana di kursi itu, kalau sekali di mana dan dipatri dia. Akhirnya Bapak Ibu, jalanmu memuji memuliakan Tuhan boleh menjadi batu sandungan dalam kehidupanmu secara personal. Itu makanya ada seorang berkata demikian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dia mandiri di mana ini, iman lalu biroha. Dia mana ini dia ini. Imana masa di rohana lain. Akhirnya apa? Nyanyianmu adalah perangkat dari apa yang sedang terjadi dalam hati. Bukan menjadi nyanyianmu seharusnya perangkat dari syukurmu atas kasih karunia Allah dalam kehidupan. Kalau personi pada pertama anak sini saya tak larang di meja. Saya berdiri mau punamio, punoi, orang anak di panggilu. Anak dari menunggu, anak dari menunda kali minggu. Saya mari di lumur mabok. Lawan dari kopi saya hari lagu baru hari. Saya hari lagu baru hari. Minggu nasidah, saya minggu marikni, mengilo madirohanya pengulurnya saya FD.
sayong madindihan ni Bala, mulai siya namulak siya parminggo, jupang pelang punera, saha di garaksi, saha masuk ke jalur, bungi sabtabi margati pangian, saha alo di bagasan nasa dari olah ni ede. Bungi ropong baru namin bilang, mau dia apa Tuhan? Merle baru kami setan buta niat ke apa taki. Merle baru kami parminggo nabi sadari orang minum uji makar mingguan ini. Kenapa ada minggu tersebut tidak minggu pun? Mungkin mereka di musuh kumpul di mana pun saja hari yang kumpul. Tapi masih yang kumpul nabi yang tidak pun kumpul. Ebena sadari mani padima dia bermadok. Paso di paso paso mamuk kasihan kamar sahar dari dapur kalau kumpul bilang oh paso sari tani kalau didok soal di bulan kebodohan lagi terima lagi itu nak jom nama sandi tomato kan mulut tak ada prosedur hakim Amerika baru di sila raja sila Israel dan sama dia amang kedua nanti doa amang pinul satu akan nabur juga kamu akan anak ni raja sila Israel doa kamu akan berperan dan oleh karena itu Bapak Ibu yang berkali dan pola sangat 20 minggu akan dalam sini 2 nokta kejadian dalam sini 2 nokta Dinarolo panitia atau dengan semangat nakal. Bagaimana hubungan ini senantiasa memuliakan Tuhan? Pertanyaannya, dengan apa engkau akan memuliakan? Dengan apa engkau akan memuji Tuhanmu? Karena bisa saja Natal hari ini adalah Natal yang sangat berbeda dari Natal yang sebelumnya. Karena Natal hari ini boleh saja menjadi Natal yang memang benar-benar berbeda dari Natal kehidupanmu selama ini. Mungkin saja di Natal ini banyak orang yang tertawa, tapi hidupmu menangis, mengingat orang yang kau kasihi yang sudah tidak lagi bersama dengan kehidupanmu di Natal tahun ini. Mungkin saja orang tertawa dan bahagia di Natal ini, tapi dalam kehidupanmu, di tengah-tengah pergumulanmu yang tidak kunjung selesai, dirimu bimbang, hidupmu ragu, apakah aku harus tertawa, atau aku harus tersenyum, ataukah aku harus bersedih karena pergumulan yang tidak kunjung selesai. Mungkin Natal hari ini berbeda, karena Natal hari ini engkau harus memikirkan anak-anakmu yang akan melanjutkan persekolahannya hingga ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi engkau memahami kekuatanmu tidak mencukupi memberangkatkan anak-anakmu tahun ini memasuki masa perkuliahan. Mungkin Natal ini agak berbeda, karena dalam Natal ini begitu banyak pergumulan yang tidak engkau pahami boleh terjadi dalam kehidupan. Selayaknya Maria, Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah-tengah kumandang dari malaikat berkata, Maria, tujuan kamu baik warna Yesus. Si Maria baru 15 tahun dan maranatha keput martinya pengatur terguncang kehidupannya, bergumul dalam kerohanian, bergumul dalam tatanan sosial masyarakat. Tetapi apa Bapak Ibu? Ada satu orang yang Tuhan pakai untuk meneguhkan hidup Maria, menerima janji keselamatan, yaitu Elisabeth. Dia berkata, siapakah aku ini sehingga ibu dari Tuhanku hadir dalam rumah. Itu ayat yang sebelumnya dari teks kita malam ini.
Silakan Bapak Ibu membacanya. Pada ayat-ayat sebelumnya, di sanalah ada peneguhan dalam kehidupan seorang yang bernama Maria, dan di sanalah akhirnya membangkitkan kehidupan totalitas Maria untuk dapat mengumandangkan lagu pujian ini, yaitu tema Natal Koparan si Raja, si Larisan. Jiwaku memuliakan, hatiku bergembira. Oleh karena itu apa yang mau kita bawa? Yang pertama Bapak Ibu, yang mau kita bawa adalah melalui tema dan subtema Natal kita hari ini, maka Koparan si Raja Silai Sabungan diminta untuk menjadi Elizabeth yang baru, yang mampu meneguhkan, yang mampu mengokohkan, yang mampu menenangkan, yang mampu memberikan damai sejahtera. Boy, kalau kamu nama sabi di kumar, escape. Ano? Mula lo, kamu mau itu di padang Muhammad. Kalau dituku, dienek, dipanggil, dienek. Setelah kau lingkungan muna Koparan ni Raja Silai Sabungan, asa kami Elizabeth na ibang kamu, na margogo lahot pandi pocho, pahok. Meneguhkan, menopang. Bagaimana kaum bapak boleh menjadi peneguh bagi istrinya? Bagaimana kaum bapak boleh menjadi penopang bagi kelemahan para istri? Bagaimana seorang istri mampu menjadi penguat bagi seorang suami yang mengalami menjalani menghadapi pergumulan yang berbagai macam bentuk dan keadaan. Dan nama Bapak Mahasiswa ini nama ketua dan nama Mahasiswa Umano Alepahoto sebagai penopang, sebagai peneguh, sebagai pemberi kedamaian, kenyamanan kepada siapa? Bukan hanya kepada semua anak atau paniaran. Soman nanilog ni edde nak maksudnya yang anak kali kaciro aku mabedi edde. Apalagi direng-reng marsada nuhahi kami dinamas niroha asakme rakmarsita pasupas nabudan sonang masih pasari sari tatu silo masih pasari sarian tatu silo pinong tatu silo saling menyokong, saling menopang, saling memperhatikan. Jadi dak sama nak kajami tanami yang sapu-sapui nama dok itu jangan ada si pagi na sumpung nanti dan diberikan. Tetapi bagaimana sesama perempuan ini mampu saling menopang, tidak saling membiarkan, saling menyokong, saling memberi semangat, saling memberikan kehidupan, saling memberikan perhatian, saling dan lain sebagainya. Inilah kali ini dahulu kami menjadi Elizabeth. Bagaimana Elizabeth hadir dalam kehidupan Maria sebagai penopang penyokong, sehingga Maria menerima janji itu dalam kehidupan yang bersukacita, berbahagia, dan dia menjadi orang yang besar. Jadi, komposer manusia asal tahu Tuhan, asal setia Rusia. Kalau yang satu duit, orang masih kamar kalau boleh halangan itu jalan rahasia. Anak semua nama saya dibuka amin, amin. Kalau dosa dia mau, di tengah-tengah ini keluarga kami dosa. Di sana saya dibudai bapak nama anak anak dia, udah semang sana ibu. Tapi bapak nasi Indonesia. Mula sedikit-sedikit muda, tapi bapaknya suruh tukar ini sudah bukan. Kenapa? Mula saya berjuji tapi bapaknya selalu dia balik.
Mereka pakai sini dia mereka aling juga tapi pakai tadi ini kenapa soalnya dalam diri teman-teman yang semua asal Allah Tuhan yang kahula-hula lain kahula-hula ini maka malu nani nokna maka malu jatuh nani nasoron dia punya tanda esok bahwa ayo nama berpikir bukan berumah maksudnya tadi dia bilang kapan harap kau sekali udah beli soalnya pokok hanya kabur ditutup roh hanya kabur ditutup badut hormat setia bujuk marpumono tapi gula-gula nanti be orang nakani ini orang tak pilih dari itu yang saya ada dia padahal kita katakan tadi menjadi Maria yang baru yaitu Maria yang taat, yang setia, yang tunduk. Ini akhirnya menguatkan kehidupan yang percaya dan yakin kepada Tuhan. Kalau di bahasa Inggris, tapi akan bahasa Inggris mau salah pelafal nanti. Kalau di bahasa Inggris tidak, there's enough to believe in God, we must to trust in God. Kita tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita harus berani mempercayakan hidup kepada kita. Tanya dulu, papos kemenung, papos roham, Oma am Tuhan, upara di mulut umarhobas di tengah-tengah di Kabupaten Kamion, pasang patur sungai, obat pusaka, dohot ngomong. Anggosen hitung-hitungan nanti Pak Ketua. Nah tadi Pak Ketua maduk 289 kakak. Molo halio Pak Ketua nanti bisa dia. Tak perlu luja. Ada. Tak perlu luja dia. Ada aku sini. Wasijo dapat tulis. Percayalah dan yakinilah Tuhan dalam setiap rancangan kehidupan. Yakinlah Tuhan punya rencana indah. Yakinlah Tuhan punya rancangan yang baik bagi masa depan. Haposi, haposiayana dengan Tuhan. Amin. Bapak kita. Tuhan Dewata Jehovah manami mon ya tema di pasaran orang mediasi no honong niroham nong sahat di tengah-tengah di guru nami karena di Tuhan di pesta Natal nami sadarion. Rangko uparni raja silami sabuan anak boru dari ibeberu nami sidara asana anak pinabas ahli Tuhan anak sabdo kelas pokok tahu kami margobo memuji pasangan pokok digaluh guling dingin nami sidara so ni nang ditonga ko ngani pun manut Tuhan mau mana raja orang nirohan doho kebersamaan pasangan doho manut Tuhan manotto lalu memuji pasangan. Soalnya dari Tuhan dina memilih rukun dua hal anggota yang menolak iman awal dan hukum doa kamu sejarah Tuhan rohani itu nafaskan arah yang dapat tumbuh doa dalam jadi orang Tuhan masyarakat itu sakat yodina dikali kalau permanen nasib di doa-doa dengan jalan sahabat bersama. Soalnya dari Tuhan di pengurus di dunia sidang nasi, di dunia nasi tadi juga soalnya kamu jalan masuk di sana, sama dulu masuk di dalam saat dia mau dari kerohanian, betul Tuhan dia kata Jehovah, maka berani, duduk masuk Tuhan di galuh kalian.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dan terimalah doa kami ini ketika kami bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah pelaku-pelaku kemanapun Engkau pergi, dimanapun Engkau berada, nyatakanlah firman Tuhan seperti ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai